Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Pak Gufron. Ya, kita saat ini pada mapel Pendidikan Agama Islam pelajaran ke-7 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Kalian tahu kan siapa malaikat itu? Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang wajib kita imani. Apa arti iman? Iman artinya percaya. Orang yang beriman disebut mukmin. Dan iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Jadi hukumnya wajib ya. Karena termasuk rukun iman yang kedua. Sekarang apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib. Artinya makhluk yang tidak dapat dilihat. Yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Tapi cahaya tidak bisa kita lihat. Jadi Allah punya makhluk. Satu, makhluk yang dapat kita lihat. Dua, makhluk yang tidak dapat kita lihat. Seperti malaikat, seperti surga, seperti setan. Ya. Makanya beriman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ya, sudah paham ya? Apa itu malaikat, apa itu iman ya. Sekarang lebih lanjut lagi kita akan belajar tentang ciri-ciri atau sifat khusus yang dimiliki malaikat. Yang pertama, malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Artinya malaikat cerdas atau pintar tapi tidak punya keinginan sendiri kecuali atas perintah Allah. Ya. Yang kedua, tidak membutuhkan makan dan minum. Ya, tidak seperti kita. Kita tanpa makan minum, ya kita akan tiada ya. Tinggal malaikat tanpa makan, tanpa minum, bahkan tidak tidur ya. Yang ketiga, mempunyai tugas yang berbeda-beda. Jadi setiap malaikat punya tugas masing-masing. Di bumi ada malaikat penjaga gunung, penjaga laut, penjaga hutan, termasuk penjaga kita semua, penjaga anak-anak ya. Dan 10 malaikat nanti kita bahas bersama-sama ya, yang wajib kita imani ya. Yang keempat, malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan ya. Tidak berjenis kelamin. Yang kelima, jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Dan hanya Allah lah yang tahu berapa jumlah malaikat. Saking banyaknya ya. Anak sekalian, sekarang sudah tahu ya ciri, pengertian, tugas-tugas malaikat. Dari jumlah yang banyak itu, kita hanya wajib untuk mengimani, mempercayai 10 malaikat. Ya, dan tugas-tugasnya ya, untuk lebih memudahkan kita menghafalnya ya, dari malaikat-malaikat yang 10 itu Pak Fred akan berikan dalam bentuk nyanyian ya. Perhatikan ya, lagu tentang 10 malaikat, malaikat dan tugasnya. Nadanya adalah lagu sepotong kayu ya, sepohon kayu ya, lagunya Jeffrey Al-Bukhari. Coba dengarkan ya. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rizki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil. Raqib dan Atid pencatat amal, baik dan buruk semua manusia. Mungkar dan Nakir tanya di kubur, untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan Nakir tanya di kubur, untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga,
diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Ya, dia anak pasti lebih bisa untuk menyanyikan lagu ini ya. Bisa diulang-ulangi di rumah sehingga kalian semua hafal 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Setelah kalian hafal tugas malaikat, nah, sekarang kita harus tahu makna ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tadi artinya ya, sekarang makna lebih luas. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus sebagaimana tadi awal sudah disebutkan Pak Fron ya. Tidak bisa dilihat karena gaib, punya tugas masing-masing, diciptakan dari nur atau cahaya. Alhamdulillah kalau sudah tahu maknanya ya, sekarang kita belajar hikmah. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghindari keinginan untuk berbuat dosa. Karena malaikat setiap hari melihat kita, mencatat apa yang kita kerjakan. Jadi kita takut untuk berbuat dosa karena dosa itu akan menjadikan siksa. Yang ketiga, mendorong diri kita untuk tetap senantiasa berbuat baik dan beramal saleh dengan ikhlas. Jadi mendorong kita untuk berbuat baik selalu ya, menghindari dosa, selalu berbuat baik. Selalu berhati-hati dalam berbuat karena segala yang kita lakukan diawasi dan dicatat oleh malaikat. Paham ya? Yang kelima, dapat menambah rasa syukur karena Allah telah menciptakan malaikat di sekitar kita untuk menjaga kita, malaikat untuk memberikan rezeki pada kita dan lain sebagainya, sehingga kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terus belajar, baca ya, yang di buku, yang di LKS yang telah diambil di sekolahan, baca lagi lebih luas lagi ya. Terima kasih, semoga menjadi ilmu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.